Jadi ketika kita mengatakan ini konten nggak betul, ini konten bukan ahlu sunnah, ini konten pemecah belah, konten yang baik itu mana Pak Ustadz? Jangan tanya-tanya, pokoknya ikut aja. Kalau kita perhatikan Ustadz kampung zaman dulu, kalau ada suami istri anaknya demam, dia datang ke Ustadz kampung minta air putih supaya dibacakan. Kalau istrinya mau melahirkan, anaknya nggak lahir-lahir, dia datang ke Ustadz kampung minta doakan air, istri saya belum melahirkan. Datang Ustadz kampung, dibacakanlah air. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lahir. Kalau kebetulan anaknya mau nikah, mau cari mantu, maka dia tanya Ustadz kampung, ini cocok enggak jadi mantu saya? Kata Ustadz kampung, ini sesuai, sudah saya bacakan doanya. Kalau kebetulan dia mau usaha bisnis, dia datang ke Ustadz kampung, kira-kira nanti buka tokonya hari apa yang pas. Datang Ustadz kampung, dibacakanlah tahlil di dalam ruku untuk mengusir hantu jembalang tanah, dibacakan Yasin, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, habis itu doa selamat. Kalau kebetulan dia ada pilihan kades, dia tanya Ustadz kampung, ini mana yang cocok? Akhirnya dia punya keterikatan yang amat sangat dekat. Inilah yang sekarang sudah putus. Ustadz merasa dirinya di atas istana cantik di ujung Gading, tinggi tak bersentuhan dengan masyarakat. Ini membuat kita berjarak begitu jauh. Oleh sebab itu, bagaimana umat mau dekat dengan kita? Bahasa kita pakai bahasa langit. Adapun dalam masalah komunikasi yang amat komunikatif daripada interpretasi yang apa lah kata jamaah. Oleh sebab itu banyak komen-komen itu saya baca di YouTube itu. Saya senang dengan Ustadz, bahasa Ustadz mudah dipahami. Saya senang dengan Ustadz, bahasa Ustadz anak-anak saya pun suka, karena Ustadz selalu sebut Upin Ipin, Transformer, Gladiator. Oleh sebab itu maka bagaimana kita menyatu dengan umat. Saya pribadi sebelum tablik akbar ini dulu habis sholat subuh kajian hadis. Hadisnya tidak banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Subuh ini kita akan membahas satu hadis dari Sahih Al-Bukhari. Rawi a'lanya adalah As-Sahabi Al-Jalil Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah anak paman dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian istri Nabi bernama Maimunah adalah bibinya. Oleh sebab itu dia selalu dengan Nabi di rumah Nabi. Nabi mendoakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Lalu kemudian dibahas hadis itu kata per kata. Kalau ada mengandung makna akidah, jelaskan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada mengandung masalah fikih, jelaskan menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada menurut akhlak, tunjukkan bagaimana aspek tasawufnya. Lalu setelah itu sampailah waktu sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu buka tanya jawab. Kajian-kajian itu direkam, disimpan supaya ada data. Mana tahu panjang umur, murah rezeki, punya radio, punya TV, punya pemancar, sehingga kajian-kajian itu tinggal diputar saja. Ustadz-ustadz punya channel, nanti yang mengiklankannya saya. Tontonlah channel ini, subscribe, like and share. Karena kalau kita tidak mengimbangi itu di internet, kita marah-marah. Kenapa ini channel ini? Kenapa konten-konten sampah ini? Loh, kita kenapa tidak buat? Karena ketika Allah melarang sesuatu, dia kasih alternatif. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kau katakan ra'ina. Alternatifnya mana? Wa qulun zurna wasma'u. Kalau tidak mau pakai ra'ina, pakai 2 alternatif. Jadi ketika kita mengatakan ini konten nggak betul, ini konten bukan ahlu sunnah, ini konten pemecah belah, konten yang baik itu mana Pak Ustadz? Jangan tanya-tanya, pokoknya ikut aja. Oh, nggak bisa begitu. Nah, oleh sebab itu maka semua aspek ini kita pakai demi untuk membawa dakwah. Dulu ada zaman-zaman Ustadz radio. Ustadz radio didengarkan orang, jamnya nggak bisa dirubah. Ustadz ini hanya tampil di radio jam 5 subuh dengar. Sama seperti mereka seriusnya mendengar sandiwara radio. Tutur tinular, babat tanah leluhur, mak lampir. Yang senyum berarti udah tua. Selesai zaman Ustadz radio, muncul Ustadz yang bisa diulang-ulang, Ustadz kaset. Nah,
Ustadznya tidak nunggu jam radio, kapan mau bisa diputar. Muncul Ustadz TV, bisa nampak. Ustadz kaset hanya suara saja, Ustadz TV nampak, tapi tetap nunggu jam. Kalau TV tidak mau putar dia, dan yang paling menyakitkan baru tonton 5 menit iklan. Dan sekarang puncaknya muncul Ustadz Taba Yatubu YouTubean. Ustadz YouTube. Ustadz YouTube kapan mau bisa diputar, yang penting ada paket. Makanya banyak juga jamaah itu kalau ketemu saya ada yang senang, ada yang cemberut. Yang senang, yang cemberut kata dia, inilah yang banyak menghabiskan paketku. Oleh sebab itu maka ini semua kita laksanakan tidak lain tidak bukan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud ya Allah, tak ada yang lain. Ridhamulah yang kucari. Hanya saja bisa masuk lewat taklim, ada yang masuk lewat sholawat, ada yang masuk lewat baca Quran, ada yang masuk lewat politik. Tuan Haji Fauzan masuk lewat harta yang dititipkan Allah kepadanya. Bapak Wali Kota Palangkaraya masuk ke dalam surga melalui jabatan yang dimilikinya. Para habaib dan para ulama masuk dengan hafalan Quran dan ilmu mereka, dari mulai ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fikih, bahasa Arab, nahwu, balaghah, mantik, bayan, ma'ani. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan yang bersiap untuk menyambut ustadz sampai berpuluh-puluh hari, sudah datang jamaah 500 orang, tiba-tiba ustadznya nggak datang. Kira-kira yang paling banyak sumpah serapahnya ke panitia apa ke ustadznya? Ke ustadznya. Kata panitia, kata jamaah komplain, gimana nih Pak panitia? Kami sudah siap Bu, sudah siap. Terus ustadznya aja yang nggak datang. Memang ustadz setan gitu. Oleh sebab itu kita perlu jelaskan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dalam qiraat lain fatasabbatu, tabayyun, bahwa kita bukan mempermainkan umat, tapi memang ini kita dalam pandemi Covid. Maka saya pun tetap ikut protokol kesehatan. Di mana-mana saya nggak pernah kening saya ditembak saya marah. Pang 36 masuk kata dia. Yang agak sopan dikit, saya udah buka kening. Enggak, untuk Ustadz tangan aja kata dia. Oh tangan, habis itu dikasih hand sanitizer, cuci tangan, bolak-balik cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan. Dulu sekali cuci tangan sekali makan, sekarang 10 kali cuci tangan nggak makan-makan. Emang dunia ini sudah kiamat. Dulu kalau ada orang di situ pakai niqab, pakai cadar, menjadi perhatian. Orang berbisik, ISIS. Sekarang siapa yang tak pakai cadar itu yang diperhatikan. Semua pakai cadar, laki-laki pun pakai cadar. Ini sengaja cadar nih digantungkan di dagu. Supaya apa? Supaya jangan dikena bully. Apa itu Abdul Somad? Melanggar protokol kesehatan, tidak ikut gugus Covid. Nih pakai persiapan. Ini bukan aksesoris. Oleh sebab itu maka kita ikut protokol kesehatan. Mudah-mudahan Covid-19 ini berlalu. Jangan sampai yang lain-lain datang. Saya takutnya habis Covid-19, Covid-20, Covid-21, 22, 23. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka kita ini, kata Syekh Umar Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai'. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai. Profesi keduanya baru yang lain. Pak Fauzan dai, mengajak orang ke jalan Allah. Profesi keduanya bisnismen. Pak Wali dai, mengajak orang ke jalan Allah. Profesi keduanya wali kota. Jadi tadi kita mendengar ucapan ada ulama kita siang jadi advokat, malam jadi ustadz. Profesi utamanya dai, mengajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau kita memahami bahwa semua kita ini adalah dai, jadi tidak ada lagi orang mengatakan masalah dakwah ini sudah kuserahkan ke ustadz. Enggak, tanggung jawab kita bersama. Hanya saja ada yang mengajak ke jalan Allah dengan hartanya, ada yang mengajak ke jalan Allah dengan kekuasaannya. Mana yang lebih efektif Pak Ustadz? Dalam perjalanan hidup saya, setelah saya lihat-lihat pengalaman pribadi saya, yang lebih efektif itu, contoh kasus,
Saya tim sosialisasi zakat Badan Amil Zakat Provinsi sejak 2009. Menggelegar, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Setelah dihitung, cuman 1,2 miliar. Tapi ada satu bupati, tidak pernah ceramah sekalipun, tidak pernah khutbah. Pas dihitung, 9 miliar. Dia nggak perlu ceramah, dia cukup dengan tanda tangan aja. Pegawai yang nggak mau, siap-siap non-job. Selesai. Pegawai PNS bayar zakat, potong atas. Itulah yang selalu saya katakan, segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak semuanya bisa punya kemampuan itu. Tidak semua kita bisa punya kekuasaan. Saya selalu disindir-sindir jamaah. Alah Ustadz cuma ngomong aja ceramah. Kalau memang Ustadz mampu, duduk. Saya bilang saya nggak bisa. Saya jangankan kalau saya ini orangnya terlalu baik. Saya tidak bisa menolak orang. Saya tidak bisa mengatakan tidak. Jadwal ceramah aja nggak bisa saya tolak. Datang musola, ya saya. Datang masjid, ya saya. Pas saya lihat penuh, baru saya pusing kepala. Maka saya serahkan ke koordinator-koordinator kota itu. Jadi kalau orang marah ke dia, nggak ke saya. Bayangkan kalau saya yang tidak bisa mengatakan tidak itu jadi wali kota misalnya. Datang orang bawa proposal musola, ya sudah. Ini Pak Ustadz mau 17 Agustus minta 14 tiang batang pinang, ya. 2 hari habis itu tangkap KPK saya langsung. Nah, jadi ada memang orang-orang yang punya seni politik. Jadi Pak Wali bidangnya di situ. Ada yang punya seni bisnis. Kita ada darahnya masing-masing. Tapi itu semua adalah cara jalan untuk mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Saya selalu mengumpamakan objek dakwah mad'u ini seperti pokok kayu. Pokok kayu semuanya mesti kita garap. Akarnya mesti disiram basah dengan air, batangnya dijaga jangan sampai dipotong. Kemudian ranting-rantingnya dijaga sampai pada pucuknya. Begitulah dakwah ini. Ada orang yang maunya di kampus saja. Lalu anak-anak muda yang di pinggir jalan tidak digarap. Ada pula yang mengatakan anak-anak muda saja. Kampus tidak perlu diperhatikan. Nah, ini tidak betul. Semuanya kita garap.